Ayu Aulia kembali masuk Islam. Kisah syahadat yang mengharukan. La tahzan, cinta, dosa, luka. Kisah viral jadi film Hanung Bramantyo, sinopsis dan pesan moral. Misteri hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, kenapa belum juga keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Di berita pertama, Ayu Aulia mengejutkan publik dengan kembali mengucapkan syahadat setelah sempat pindah agama. Alasannya, ingin umroh dan mimpi bertemu sang ayah. Netizen ramai bereaksi, tapi Ayu menegaskan kali ini ia ingin bertahan dalam Islam. Kini, ia bersiap memulai babak baru di Tanah Suci. Halo teman-teman. Dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan kabar dari selebgram Ayu Aulia. Perempuan yang dikenal penuh kontroversi ini mendadak memposting video ikrar 2 kalimat syahadat di Instagram. Yang membuat publik terkejut, Ayu Aulia sebelumnya sempat meninggalkan Islam pada tahun 2024 dan kini kembali memeluk agama yang pernah ia tinggalkan. Senin, 11 Agustus 2025, Ayu mengunggah video dirinya membacakan syahadat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Momen ini dipandu oleh seorang ustaz dan dihadiri oleh beberapa rekan artis, termasuk Saipul Jamil dan Elly Sugigi. Suasana haru terlihat saat Ayu meneteskan air mata di akhir prosesi. Kabar ini menjadi sorotan karena setahun sebelumnya, tepatnya September 2024, Ayu Aulia secara terbuka mengaku telah dibaptis dan pindah agama. Keputusannya itu kala itu menuai pro kontra besar di media sosial. Kini, ia kembali memeluk Islam dan banyak netizen yang penasaran apa yang membuatnya kembali. Saat dihubungi awak media, Ayu mengaku ada 2 alasan utama. Pertama, ia ingin menunaikan ibadah umroh. Kedua, ia mengalami mimpi yang begitu membekas, yaitu bertemu dengan almarhum ayahnya. Kan mau umroh dan dimimpin papa, ujar Ayu singkat. Ia tidak menjelaskan secara detail isi mimpinya, namun jelas bahwa pengalaman itu cukup kuat untuk mengubah keputusannya. Ayu juga menyadari bahwa publik mungkin kembali membicarakan keputusannya ini. Ia sengaja memposting video syahadat agar tidak disalahpahami saat berangkat umroh nanti. Kalau sudah pada tahu aku Kristen terus umroh, nanti dihujat. Ini saja sudah pro kontra karena katanya bolak-balik. Insya Allah ini yang terakhir, tegasnya. Dengan kata lain, Ayu ingin menegaskan bahwa kali ini, ia berkomitmen untuk bertahan dalam Islam sampai akhir hayatnya. Tak sedikit netizen yang terharu melihat video syahadat Ayu Aulia. Banyak yang mendoakan agar ia istiqomah dan benar-benar menemukan ketenangan hati. Namun, ada juga yang skeptis, mengingat perjalanan spiritualnya yang penuh perubahan. Perdebatan di kolom komentar pun ramai, mulai dari yang memberikan dukungan penuh, hingga yang mempertanyakan kesungguhan niatnya. Apapun kontroversinya, kisah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan iman seseorang bisa penuh lika-liku. Tak ada yang tahu kapan hidayah datang, dan tak ada yang berhak menghakimi sepenuhnya hati seseorang. Mungkin, keputusan Ayu ini adalah titik balik yang benar-benar akan mengubah hidupnya. Kini, Ayu Aulia bersiap melangkah ke Tanah Suci untuk menunaikan umroh. Apakah ini awal dari bab baru yang lebih damai dalam hidupnya? Kita lihat nanti. Yang jelas,
Setiap manusia punya kesempatan untuk kembali selama masih ada nafas. Film Latahzan, Cinta, Dosa, Luka, menyuguhkan drama rumah tangga yang menguras emosi. Reza, suami yang tanpa setia, terjerat perselingkuhan dengan pengasuh asih, sementara Alina harus menghadapi pengkhianatan dan dilema besar dalam rumah tangganya. Dengan akting Deva Mahendra, Marshanda, dan Ariel Tatum, film ini jadi cermin kehidupan nyata, tentang cinta, godaan, dan luka yang tak mudah sembuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama Indonesia terbaru yang lagi ramai dibicarakan. Film ini berjudul Latahzan, Cinta, Dosa, Luka, karya dari sutradara papan atas Indonesia, Hanung Bramantyo. Film ini diangkat dari kisah viral di media sosial milik Eliza Siva, dan menyajikan drama rumah tangga yang penuh cinta, dosa, hingga luka mendalam. Film Latahzan tayang mulai 14 Agustus 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Ini adalah kolaborasi terbaru Hanung Bramantyo dengan produser besar Manoj Punjabi dan MD Pictures, setelah sebelumnya sukses dengan film fenomenal Ipar Adalah Maut. Menariknya, film ini mempertemukan lagi Deva Mahendra sebagai pemeran utama, kali ini beradu akting dengan Marshanda dan Ariel Tatum. Selain itu, ada juga deretan aktor dan aktris lain seperti Rachel Mihaya, Asri Welas, Benedict Susiregar, Reza Nangin, Patricia Goux, hingga Ayu Diah Pasha. Dengan jajaran cast yang kuat, Latahzan digadang-gadang bakal menjadi drama keluarga yang menyayat hati sekaligus penuh pelajaran hidup. Film ini mengisahkan tentang Reza yang diperankan oleh Deva Mahendra, dan Alina yang diperankan oleh Marshanda. Mereka adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup harmonis. Reza bekerja di Indonesia, sementara Alina turut membantu keuangan keluarga dengan mengelola bisnis just tip. Karena sering keluar negeri untuk belanja barang titipan, Alina akhirnya mempekerjakan seorang PRT sekaligus pengasuh untuk anak mereka, bernama Asih, yang diperankan oleh Ariel Tatum. Awalnya, hubungan Reza dan Asih hanyalah hubungan profesional. Namun, seiring waktu, godaan itu datang. Asih yang cantik, cekatan, dan selalu ada di rumah, perlahan membuat Reza lengah. Reza yang seharusnya menjaga komitmen rumah tangganya justru jatuh dalam godaan itu. Hubungan terlarang pun dimulai. Di balik janji suci pernikahan dengan Alina, Reza menjalin perselingkuhan dengan Asih. Drama semakin memanas ketika hubungan gelap itu berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun. Puncaknya, Asih hamil akibat hubungan tersebut. Alina akhirnya mengetahui kenyataan pahit ini. Kehidupannya hancur, rasa percaya yang selama ini ia berikan luluh lantak. Rumah tangga yang harmonis pun berada di ujung tanduk. Di sisi lain, meski hatinya terluka, Alina masih dihadapkan pada dilema besar. Apakah ia harus bertahan dengan semua luka, atau memilih meninggalkan suami dan keluarganya? Film Latahzan menghadirkan konflik yang dekat dengan kehidupan nyata. Mari kita bahas satu persatu karakter utamanya. 1. Reza, Deva Mahendra. Seorang suami yang awalnya tanpa setia, namun akhirnya terjebak dalam dosa besar. Karakternya menunjukkan sisi lemah manusia yang mudah tergoda ketika jauh dari pasangannya. 2. Alina, Marshanda. Sosok istri yang kuat, pekerja keras, dan tulus membantu keluarga. Namun, ia harus menerima kenyataan pahit pengkhianatan suaminya. Karakter Alina mewakili banyak perempuan yang berjuang menjaga rumah tangga meski penuh luka. 3. Asih, Ariel Tatum. Pekerja rumah tangga yang awalnya dipercaya keluarga. Namun perlahan masuk dalam kehidupan Reza dan menjadi orang ketiga. Sosok Asih menggambarkan bagaimana godaan bisa datang dari arah yang tak terduga.
Film ini dengan berani membuka tabir kelam tentang perselingkuhan, dosa, dan dampaknya yang menghancurkan keluarga. Film La Tahzan, Cinta, Dosa, Luka, bukan sekadar drama perselingkuhan biasa. Hanung Bramantyo menghadirkan film ini sebagai cermin kehidupan. Pesan moral yang bisa kita ambil antara lain, setia itu mahal harganya. Sekali dikhianati, kepercayaan sulit kembali. Godaan bisa datang dari mana saja. Oleh karena itu, kesetiaan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal menjaga komitmen. Perempuan sering menjadi korban paling besar dalam kasus perselingkuhan. Mereka bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga harga diri dan ketenangan batin. Rumah tangga harmonis butuh komunikasi, kepercayaan, dan saling menjaga. Film ini juga menyadarkan kita bahwa dosa yang dilakukan diam-diam, pada akhirnya akan terbongkar dan menimbulkan luka yang lebih besar. Itulah sinopsis dan ulasan lengkap film La Tahzan, Cinta, Dosa, Luka. Film ini menyajikan drama emosional yang bisa membuat penonton marah, sedih, sekaligus merenung. Bagi Anda yang penasaran bagaimana akhir dari kisah Reza, Alina, dan Asih, jangan lupa untuk menontonnya langsung di bioskop mulai 14 Agustus 2025. Tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Cha dilakukan 7 Agustus untuk menelusuri klaim perselingkuhan, namun hasilnya hingga kini belum diumumkan. RK menekankan ini untuk menuntaskan isu dan melindungi nama baik, sementara Lisa yakin klaimnya terbukti. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah isu besar yang tengah menyedot perhatian publik, tes DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan seorang perempuan bernama Lisa Mariana dan anak berinisial Cha. Tes DNA ini dilakukan di Bareskrim Polri pada 7 Agustus 2025 untuk membuktikan kebenaran dari isu perselingkuhan yang belakangan mencuat. Namun, yang jadi pertanyaan publik adalah, sudah lebih dari 10 hari sejak pengambilan sampel, tapi hasil tes DNA ini belum diumumkan. Kenapa bisa begitu? Kisah ini bermula dari tuduhan yang menyebar di media sosial mengenai hubungan pribadi antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Lisa bahkan mengklaim bahwa anaknya, berinisial Cha, memiliki hubungan biologis dengan RK. Tuduhan ini membuat situasi semakin memanas, hingga akhirnya Ridwan Kamil menempuh jalur hukum. Melalui pengacaranya, RK melaporkan Lisa dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dianggap menyebarkan informasi yang tidak memiliki dasar fakta hukum. Dari sinilah, penyidik Bareskrim Polri mengambil langkah untuk melakukan tes DNA sebagai upaya mencari kebenaran. Tes DNA dilakukan pada Kamis, 7 Agustus 2025. RK datang lebih dulu ke gedung Bareskrim, kemudian disusul oleh Lisa bersama anaknya, Cha. Yang menarik, proses pengambilan sampel dilakukan di ruangan terpisah, sehingga RK dan Lisa tidak bertemu langsung. Sampel yang diambil berupa darah dan air liur dari ketiganya, RK, Lisa, dan Cha. Menurut pengacara Lisa, momen itu berlangsung haru. Lisa bahkan menangis ketika darah anaknya diambil. Anak Cha pun ikut menangis saat sampel diambil. Lisa menegaskan dirinya yakin 100% bahwa hasil tes DNA akan membuktikan klaimnya. Sementara Ridwan Kamil menyebut tes ini sebagai bentuk tanggung jawab hukum untuk menghentikan isu yang sudah terlanjur melebar. Setelah pengambilan sampel,
RK memberikan pernyataan singkat. Ia mengatakan hadir di Bareskrim sebagai bentuk komitmen untuk mengikuti proses hukum, sekaligus menjawab isu yang berkembang di publik. Biar tidak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak terus disuguhi oleh hal-hal yang tidak semestinya, ungkap RK. Lisa di sisi lain mengaku lega proses tes DNA berjalan lancar, meskipun emosional saat melihat anaknya diambil sampel darah. Dengan yakin, Lisa berkata, "Tidak mungkin hasil tes DNA anak saya tidak cocok dengan RK." Kepala Laboratorium Forensik Kesehatan Polri, Brigjen Sumi Hastri Purwanti, mengatakan hasil tes DNA seharusnya keluar dalam waktu 5-10 hari setelah pengambilan sampel. Artinya, jika dihitung sejak 7 Agustus, hasil sudah semestinya keluar pada pertengahan Agustus. Namun, hingga hari ini, hasil tes DNA belum juga diumumkan. Media mencoba menanyakan langsung ke pihak Pusdokes Polri, tetapi mereka menyatakan tidak dalam kapasitas memberi jawaban. Bahkan ketika wartawan menanyakan ke pejabat Bareskrim, jawaban yang jelas pun belum diberikan. Muncul pertanyaan besar di publik, kenapa hasil tes DNA ini tertunda? Apakah ada faktor politik, hukum, atau administrasi yang memperlambat? Pengacara RK menegaskan bahwa laporan hukum ini bertujuan untuk melindungi nama baik keluarga. Menurutnya, eskalasi tuduhan yang dilemparkan Lisa di publik sudah merugikan RK secara pribadi maupun politik. Langkah tes DNA disebut sebagai jalur hukum yang terhormat untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari spekulasi di masyarakat. Namun di sisi lain, Lisa dan kuasa hukumnya menilai bahwa tes DNA ini adalah peluang emas untuk membuktikan klaim yang selama ini ia suarakan. Dengan kata lain, hasil tes DNA ini akan menjadi titik balik. Jika cocok, maka tuduhan Lisa bisa dianggap benar. Jika tidak cocok, tuduhan Lisa bisa dianggap fitnah yang merugikan RK. Kasus ini bukan hanya soal pribadi antara dua orang. Karena melibatkan tokoh publik seperti Ridwan Kamil, isu ini langsung menjadi perhatian nasional. Masyarakat terbelah antara yang mendukung RK untuk membersihkan namanya, dan yang mendukung Lisa untuk memperjuangkan identitas anaknya. Hasil tes DNA ini akan menjadi fakta hukum yang sulit dibantah, dan bisa mengakhiri spekulasi yang beredar di media sosial. Namun, karena hasilnya belum diumumkan, ruang spekulasi semakin melebar. Ada yang menduga hasilnya memang sensitif, ada pula yang curiga ada kepentingan politik yang menahan publikasi. Jika hasil DNA sudah keluar, proses hukum masih akan berlanjut. Bila hasilnya sesuai klaim Lisa, maka kasus ini bisa mengarah pada gugatan hukum lebih lanjut terkait pengakuan anak. Jika hasilnya tidak sesuai, Lisa bisa menghadapi konsekuensi hukum atas laporan ITE yang diajukan RK. Dalam kondisi apapun, kasus ini akan menjadi salah satu contoh besar bagaimana isu personal seorang tokoh bisa berdampak luas secara sosial dan politik. Jadi teman-teman, inilah kisah lengkap mengenai tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak berinisial C. Sampel sudah diambil, janji hasilnya keluar dalam 5-10 hari, tapi hingga kini belum juga diumumkan. Pertanyaannya, menurut kalian, kenapa hasil tes DNA ini belum dipublikasikan? Apakah murni faktor administrasi, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar kasus ini. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Popnusa Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri sampai minggu depan.